Rumah ini selalu bersih. Setiap pagi, lantainya mengkilap, dapurnya rapi, dan baju-baju terlipat sempurna. Masalahnya, tidak ada ART yang tinggal di sana. Pemilik rumah baru sadar setelah bertahun-tahun menetap, ada sesuatu yang janggal. Pekerjaan rumah seolah dikerjakan saat semua orang tidur. Suara sapu terdengar dini hari. Bau masakan muncul tengah malam, dan pintu dapur sering terbuka sendiri. Awalnya dianggap hal biasa, sampai suatu hari, seorang tamu melihat sosok perempuan sedang menyapu, padahal rumah itu kosong. Lebih mengejutkan lagi, Satpam Wama Perumahan mengungkap fakta kelam. Dulu pernah ada ART yang meninggal tragis di rumah itu, dan tidak pernah benar-benar pergi. Sejak saat itu, pemilik rumah sadar satu hal yang mengerikan. Ia tidak hanya tinggal bersama keluarganya, tapi juga bekerja bersama arwah yang masih menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Senyap Nusantara, tempat di mana cerita-cerita sunyi, kisah nyata, dan pengalaman tak terjelaskan dari berbagai penjuru negeri kami rangkum dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Kisah yang akan kalian dengar malam ini bukan sekadar cerita horor untuk menakut-nakuti. Ini adalah pengakuan narasumber, pengalaman nyata yang terjadi di sekitar kita dan menjadi pengingat bahwa hidup berdampingan dengan yang tak terlihat adalah hal yang tidak bisa kita sepelekan. Maka sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kisah ini, mari kita siapkan hati dan pikiran agar tidak hanya rasa takut yang kita bawa pulang, tapi juga pelajaran dan keimanan. Mari kita awali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena solawat adalah penenang hati dan perlindungan terbaik bagi jiwa. Silahkan tuliskan solawat terbaik versi kalian di kolom komentar, agar kolom komentar di channel ini bukan hanya dipenuhi cerita mistis, tapi juga doa dan cahaya kebaikan. Jika kalian merasa konten di Kisah Senyap Nusantara ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat kalian. Karena di balik setiap kisah yang senyap, selalu ada hikmah bagi mereka yang mau mendengar. Rumah elit yang terlalu sunyi. Tahun 2018 menjadi awal kepindahan Bu R dan keluarganya ke sebuah perumahan elit di kawasan Cibubur. Lingkungan itu dikenal tertutup, dijaga satpam selama 24 jam dengan deretan rumah besar yang rapi dan terlihat sempurna dari luar. Jalanan lebar, pepohonan rindang, dan suasana yang tenang membuat siapapun merasa aman. Terlalu aman. Pada minggu-minggu pertama, Bu R merasa betah. Tidak ada suara bising, tidak ada tetangga yang lalu lalang berlebihan. Namun justru dari situlah rasa ganjil perlahan muncul. Setiap malam, rumah itu terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi karena sepi, melainkan sunyi seolah-olah suara apapun sengaja ditahan. Bu R sering terbangun tengah malam tanpa sebab yang jelas. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara keras, hanya perasaan seperti sedang diperhatikan. Saat ia membuka mata, rumah terasa sangat hening. Bahkan detak jam dinding terdengar terlalu jelas. Ia mengira itu hanya penyesuaian diri dengan rumah baru. Karena kesibukan mengurus keluarga, Bu R memutuskan mencari ART harian. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang perempuan bernama Mbak S. Penampilannya sederhana, tubuhnya kurus, dan wajahnya selalu datar. Ia jarang bertanya, jarang tersenyum, namun pekerjaannya rapi dan cepat. Terlalu rapi untuk ukuran orang yang baru bekerja. Hari pertama berjalan normal, hari kedua pun sama. Namun pada hari ketiga, Bu R mulai menyadari sesuatu. Setiap kali sore menjelang, Mbak S tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pulang. Saat ditanya, ia hanya mengangguk pelan dan berkata
bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai, padahal seluruh rumah sudah bersih. Yang lebih mengganggu, Mbak S selalu menghindari tangga belakang rumah. Tangga itu menghubungkan dapur dengan lantai 2, namun sudah lama tidak dipakai karena licin dan sempit. Setiap kali melewatinya, Mbak S akan menunduk dan mempercepat langkah, seolah tidak ingin berada lama di area itu. Bu R mulai merasa tidak nyaman, tapi memilih diam. Ia berpikir mungkin hanya kebiasaan masing-masing orang. Namun tanpa ia sadari, sejak Mbak S datang, rumah itu terasa semakin sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa menunggu. Dan Bu R belum tahu, ketenangan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. ART yang tidak pernah benar-benar pergi. Memasuki minggu kedua, keberadaan Mbak S mulai terasa janggal. Bukan karena apa yang ia lakukan, justru karena apa yang tidak pernah ia lakukan. Ia tidak pernah pamit pulang dengan jelas, tidak pernah terlihat keluar gerbang. Bahkan satpam yang berjaga malam mengaku tidak pernah melihat Mbak S meninggalkan rumah. Bu R sempat berpikir mungkin Mbak S pulang lewat ojek atau dijemput seseorang. Namun setiap sore, saat Bu R sengaja memperhatikan dari jendela lantai 2, tidak pernah ada tanda-tanda Mbak S pergi. Yang ada justru sebaliknya. Menjelang maghrib, Mbak S semakin sibuk membersihkan rumah. Seolah waktu sore bukanlah akhir, melainkan awal dari pekerjaannya. Suatu sore, Bu R pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah dalam keadaan kosong. Tidak ada Mbak S. Namun lantai ruang tamu masih basah. Bekas sapuan belum kering. Ember berisi air bersih tergeletak di dapur, tanpa ada sabun atau alat pel lainnya. Seakan seseorang baru saja pergi, namun meninggalkan pekerjaannya setengah detik yang lalu. Malam itu, Bu R melihat Mbak S kembali muncul di dapur. Tidak masuk dari pintu depan, tidak juga dari pintu belakang. Tiba-tiba saja sudah ada di sana, berdiri membelakangi Bu R sambil mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih. Gerakannya pelan, teratur, dan nyaris tanpa suara. Saat Bu R menyapanya, Mbak S menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya terlihat cekung, dan senyumnya tipis seperti dipaksakan. Ia hanya berkata, "Biar bersihnya benar-benar bersih, Bu." Sejak malam itu, kejadian aneh mulai sering terjadi. Piring yang sudah ditata ulang kembali ke tempat semula. Kursi bergeser sendiri. Dan yang paling mengganggu, setiap kali jam menunjukkan lewat tengah malam, aroma masakan rumah menyebar dari dapur. Padahal kompor dingin dan gas tertutup rapat. Bu R mulai merasa rumah itu tidak lagi terasa kosong, meski semua lampu mati. Ada aktivitas, ada rutinitas. Seperti seseorang yang tetap bekerja meski tidak seharusnya ada. Namun Bu R masih belum berani menyimpulkan apapun. Ia masih menganggap semua ini hanyalah kebetulan. Sampai suatu malam, ia mendengar suara langkah pelan dari arah tangga belakang. Tangga yang selalu dihindari Mbak S. Dan sejak saat itu, Bu R tahu, ada bagian dari rumah ini yang menyimpan cerita lama, yang belum selesai. Saat rumah tidak pernah tidur. Malam itu, hujan turun tipis sejak pukul 11. Bu R terbangun sekitar pukul 1:30 dini hari, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara yang sangat dikenalnya. Suara sapu lidi menyentuh lantai keramik. Pelan, teratur, dan sabar. Seperti seseorang yang benar-benar ingin membersihkan rumah sampai tak tersisa debu sedikit pun. Bu R berbaring kaku. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Mbak S belum tidur. Mungkin ia memang masih bekerja. Namun jam di ponselnya menunjukkan lewat tengah malam, waktu di mana seharusnya rumah benar-benar sunyi. Dengan langkah pelan, Bu R membuka pintu kamar. Lampu koridor mati. Rumah gelap.
hanya diterangi cahaya redup dari luar jendela. Suara sapu terdengar jelas dari arah ruang tamu. Semakin dekat, semakin terasa dingin udara di sekitarnya. Saat Bu R menyalakan lampu ruang tamu, suara itu langsung berhenti. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sapu. Lantai sudah bersih, mengkilap, seperti baru saja dipel. Bu R berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Saat hendak kembali ke kamar, ia mencium bau masakan hangat dari arah dapur. Bau sayur bening dan nasi yang baru matang. Padahal tidak ada panci di atas kompor, dan api kompor dingin saat disentuh. Pagi harinya, Bu R bertanya pada Mbak S tentang suara malam tadi. Mbak S hanya mengangguk pelan, seolah pertanyaan itu tidak asing baginya. "Memang biasanya jam segitu saya bersih-bersih, Bu?" Jawaban itu membuat Bu R tercekak. Biasanya? Sejak kapan jam 1 pagi menjadi waktu kerja? Sejak malam itu, Bu R mulai sering terbangun di jam yang sama. Hampir selalu sekitar pukul 1 hingga 2 dini hari. Kadang suara langkah, kadang bunyi piring disentuh perlahan, kadang hanya perasaan bahwa seseorang sedang berdiri di bawah tangga, menunggu. Yang paling mengganggu, setiap pagi rumah selalu dalam keadaan sangat rapi, terlalu rapi, seperti dirawat oleh seseorang yang tidak pernah lelah. Bu R mulai merasa rumah itu memiliki jadwal hidup sendiri. Siang hari tampak normal, namun malam hari, rumah itu seolah mengambil alih perannya sendiri, menjalankan rutinitas lama yang belum pernah berhenti. Dan Bu R belum tahu, masih ada orang lain yang akan menyadari keberadaan sosok itu. Bukan dari keluarga, melainkan dari tamu yang datang tanpa prasangka. Yang dilihat tamu bukan sekadar bayangan. Siang itu, rumah Bu R terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa ibu-ibu perumahan datang untuk acara arisan kecil. Suasana cerah, tawa terdengar, dan aroma kue memenuhi ruang tamu. Untuk sesaat, Bu R merasa rumahnya kembali normal. Terang, hidup, dan jauh dari kesan sunyi yang selama ini menghantui malam-malamnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Bu R sedang menuangkan minuman, salah satu tamu tiba-tiba berkata dengan nada ringan, seolah tanpa beban. "ART-nya rajin ya, Bu? Dari tadi nyapu terus." Bu R terdiam. "ART yang mana?" tanyanya pelan. Tamu itu menunjuk ke arah dapur. Beberapa ibu lain ikut menoleh. Ada yang terlihat bingung, ada pula yang mendadak diam. Padahal dapur kosong. Tidak ada Mbak S, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Wajah tamu yang menunjuk tadi perlahan berubah pucat. Ia bersumpah melihat seorang perempuan berdiri di dekat wastafel, menyapu lantai dengan gerakan pelan. Pakaiannya sederhana, kusam, dan modelnya seperti seragam ART zaman lama. Rambutnya diikat rendah, dan kepalanya sedikit menunduk, seolah menghindari tatapan. Acara arisan berakhir lebih cepat dari rencana. Setelah semua tamu pulang, rumah kembali sunyi. Terlalu sunyi. Bu R duduk sendirian di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Yang ia alami selama ini ternyata bukan hanya perasaannya sendiri. Malam itu, Bu R memberanikan diri menemui satpam senior perumahan. Begitu mendengar ciri-ciri perempuan yang disebutkan, wajah satpam itu berubah tegang. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Bu, rumah itu dulu pernah kejadian. ART lama jatuh dari tangga belakang, katanya meninggal di tempat. Sejak itu, yang kerja di situ nggak pernah betah." Bu R merinding. Tangga belakang, tempat yang selalu dihindari Mbak S. Satpam itu menambahkan satu kalimat yang membuat dada Bu R terasa sesak. Beberapa warga bilang, rumah itu selalu bersih, meski nggak kelihatan siapa yang bersihin. Bu R pulang dengan langkah berat. Malam itu, untuk pertama kalinya,
ia menyadari satu hal yang mengerikan. Selama ini, ia tidak sekadar mempekerjakan seseorang. Ia sedang berbagi rumah dengan sisa rutinitas orang yang belum selesai. Dan masih ada satu bab terakhir yang akan membuktikan siapa yang benar-benar pergi dan siapa yang memilih tetap tinggal. Yang pergi dan yang tidak pernah benar-benar pergi. Keesokan paginya, Bu Er terbangun lebih awal dari biasanya. Rumah terasa berbeda. Bukan lebih tenang, justru terasa kosong dengan cara yang aneh. Tidak ada suara langkah kecil, tidak ada bunyi peralatan dapur disentuh pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu benar-benar sunyi. Bu Er mencoba menunggu Mbak S datang. Jam 7 lewat, jam 8, jam 9. Tidak ada kabar. Bu Er mencoba menghubungi nomor ponsel Mbak S. Tidak aktif. Ia membuka kembali catatan kecil tempat ia biasa mencatat pengeluaran. Di sana hanya ada nama S, tanpa alamat, tanpa identitas jelas. Seolah sejak awal, Mbak S memang tidak pernah meninggalkan jejak. Namun kejanggalan belum berhenti. Saat Bu Er turun ke dapur, lantai sudah bersih. Meja makan tertata rapi. Di sudut dekat wastafel, tergeletak kain lap tua, lusuh dan berbau lembab. Bu Er yakin benda itu bukan miliknya. Ia tidak pernah membeli kain lap seperti itu. Tangannya gemetar saat memungutnya. Ada rasa dingin yang tertinggal di telapak tangannya, seperti menyentuh sesuatu yang terlalu lama berada di tempat gelap. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa Mbak S. Bu Er memutuskan tidak lagi mencari ART. Namun yang membuatnya tidak tenang, rumah itu tetap bersih. Setiap pagi, setiap hari, tanpa ada siapapun yang terlihat bekerja. Sesekali, saat dini hari, Bu Er masih terbangun di jam yang sama. Tidak ada suara sapu lagi, tidak ada bau masakan. Hanya perasaan tenang yang aneh, seperti seseorang telah menyelesaikan tugasnya. Bu Er akhirnya mengerti. Mungkin yang tinggal di rumah itu bukan untuk menakut-nakuti. Mungkin ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa pekerjaannya tidak pernah terbengkalai. Sejak itu, Bu Er memilih berdamai. Ia sering bersolawat sebelum tidur, membaca doa saat melewati dapur dan tangga belakang, dan rumah itu pun perlahan terasa lebih ringan. Namun hingga hari ini, satu hal masih tidak bisa dijelaskan. Rumah itu tidak pernah benar-benar kotor. Seolah ada seseorang yang masih setia bekerja dalam senyap. Kisah ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah pengingat bahwa tidak semua yang tak terlihat datang dengan niat buruk. Sebagian hanya meninggalkan jejak, rutinitas, dan kesetiaan yang tidak pernah sempat dilepaskan. Sebagai manusia, kita tidak perlu mencari tahu semuanya. Cukup jaga adab, jaga doa, dan perbanyak mengingat Allah. Jika kisah ini membuat hati terasa berat atau bulu kuduk merinding, mari kita tutup dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar hati kembali tenang dan langkah kita tetap dilindungi. Silahkan tuliskan solawat terbaik versi kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like jika kisah ini memberi pelajaran, dan subscribe channel Kisah Senyap Nusantara agar tidak ketinggalan kisah-kisah sunyi lain dari berbagai penjuru negeri. Karena tidak semua yang tinggal ingin ditakuti, dan tidak semua kisah ingin dilupakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.